pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Senang sekali saya Egit Hapsari kembali menjumpai Anda hari ini dalam bincang-bincang dengan tema Menjaga Keluarga dengan 3M yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, fungsi utama keluarga adalah untuk sosialisasi dan juga pendidikan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19, keluarga ini menjadi tonggak utama suksesnya perubahan perilaku pada masyarakat. Namun akhir-akhir ini klaster keluarga juga menjadi salah satu klaster COVID-19 yang cukup besar jumlah korban dan juga penyebarannya. Lalu bagaimana memberikan informasi dan pengetahuan bagi keluarga bahwa keluarga memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Hari ini telah hadir di studio bersama saya narasumber kita kali ini. Ada Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Dipkom atau yang bisa disapa Bu Dani yang merupakan Kepala Sub Bidang Sosialisasi Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Halo, selamat siang Bu Dani. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah. Kita sapa narasumber kedua kita hari ini. Ada Bapak Dr. Honoris Clausa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom yang merupakan Kepala BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Selamat siang Pak Hasto. Ya, selamat siang Mbak Egit dan baik. Sehat. Dan Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak. Sehat, ya. Siap. Dan ada narasumber ketiga kita hari ini, Mbak Made Rosalita Mirah Utami yang juga bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom yang merupakan seorang penyintas COVID-19. Halo, selamat siang Mbak Lita. Selamat siang Mbak Egit. Sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Dan pemirsa, sebagai informasi tambahan dalam penyelenggaraan acara ini kami senantiasa melakukan protokol kesehatan 3M. Kita selalu memakai masker ya Bu ya. Begitu juga dengan narasumber walaupun kita terhubung dengan sambungan Zoom. Selain itu kita juga menjaga jarak seperti ini. Studio ini juga sudah disterilisasi, begitu juga dengan mikrofon yang kami gunakan. Sebelum memulai acara bincang-bincang kita, saya persilakan kepada Bu Dani untuk memakai hand sanitizer. Ya sudah, boleh diambil mikrofonnya Bu. Ya. Baik, sesuai dengan topik kita kali ini ya Bu, 3M dalam keluarga. Kita sudah melaksanakan protokol 3M, namun dari Satgas sendiri nih Bu Dani, kita kan sudah 7 bulan nih bertarung dengan COVID-19. Dari Satgas COVID-19 sendiri, sejauh mana sih Bu, sejauh ini sudah bisa mengubah perilaku masyarakat untuk selalu melakukan 3M ini? Khususnya kami yang bertugas di perubahan perilaku ya, yang mana dibagi menjadi sub bidang sosialisasi, edukasi maupun mitigasi, sudah memberikan semacam himbauan kepada keluarga-keluarga di Indonesia. Misalnya kami sendiri dari sub bidang sosialisasi, kami memiliki banyak sekali petugas lapangan yang berstatus PNS sekitar 14.000, kemudian ada yang non PNS ada 10.000, kemudian juga ada kader-kader yang menyebar di seluruh Indonesia ada 1,2 juta. Jadi kami secara multi level, mulai dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, ke teman-teman petugas lapangan sampai ke kader, kita menghimbau agar teman-teman semuanya mengajak keluarga untuk menerapkan disiplin 3M ini untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi kegiatan yang dilakukan tentunya dalam bentuk nasihat, memberikan nasihat apa manfaat 3M, kemudian juga kalau diperlukan misalnya memberikan dorongan untuk terus menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan, kemudian jangan lupa juga menjaga jarak ya. Namun kemudian ada pendekatan baru, sebetulnya 3M ini urutannya mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan menggunakan sabun. Sasaran kami terutama tentunya adalah keluarga ya, karena kader-kader kami ini secara rutin memang melakukan kunjungan dari rumah ke keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Jadi dengan 3M inilah kita bisa menjaga keluarga tersayang kita. Betul, ya Bu betul Dani. ya. Baik, ngomong-ngomong keluarga, saya ke Pak Hasto terlebih dahulu nih Pak.
Pak Hasto, ini kan keluarga merupakan institusi sosial terkecil, namun merupakan pilar dan juga fondasi dari negara kita ini. Seharusnya bagaimana sih Pak keluarga ini berperan supaya dalam keluarga terkecil ini pun bisa mengubah perilaku sesuai dengan protokol kesehatan 3M tadi? Ya, baik. Saya kira akhirnya keluarga menjadi ya peran sentral ya dari pencegahan COVID ini. Kenapa begitu? Sebelum keluarga itu menjadi klaster, memang kita bisa tracing untuk meradikalisasi klaster ini, seakar-akarnya kita habiskan melalui satu kelompok-kelompok tertentu, misalkan entah itu di kantor atau mungkin di klaster-klaster pasar atau apa dan sebagainya. Tapi hari ini yang perlu kita sadari bersama bahwa hari ini klaster satu dengan klaster lain itu sudah ketemu. Dan ketemunya itu di mana? Ketemunya di keluarga. Oleh karena itu klaster keluarga ini tidak bisa dihindari. Nah, sehingga ketika kita ingin melakukan suatu pendekatan pencegahan di tingkat hulu, maka sebetulnya keluarga lah yang menjadi sentralnya itu. Inilah pentingnya keluarga. Karena apa? Karena bagaimanapun juga tempat berkumpulnya mereka yang ada kelompok-kelompok kemana saja dia beraktivitas adalah keluarga. Ya, inilah yang tidak bisa kita hindari, mau tidak mau, suka tidak suka, keluarga memang menjadi klaster. Ya, klaster terakhir setelah klaster-klaster yang lainnya sudah dilewati, kemudian terakhir itu di klaster keluarga ini. Dan klaster keluarga inilah yang strategis juga untuk dilakukan suatu treatment, suatu intervensi di situ. Nah, ini kalau menurut saya. Dan ketika keluarga ini kita kuatkan, anak-anak yang ada dalam keluarga itu bisa menjaga orang tuanya atau neneknya yang dia itu adalah punya komorbid atau risiko tinggi, maka insya Allah sukseslah kita mencegah morbiditas dan mortalitas untuk orang-orang komorbid. Karena memang mortalitasnya mayoritas dari orang-orang yang memiliki komorbid. Saya kira itu Mbak Egit sebagai pembuka. Terima kasih. Baik Pak Hasto, jadi walaupun keluarga ini anggota terkecil dalam masyarakat, sebenarnya perannya bisa begitu besar ya Pak Hasto dan Bu Dani. Betul, ya? betul sekali. Kunci lah, menjadi peran kunci. Begitu. Baik. Karena semua ketemunya akhirnya di keluarga gitu ya. Dari anggota keluarga yang tugasnya memang harus keluar rumah karena mencari nafkah, pulangnya ke keluarga. Kemudian keluarga juga tempat di mana di sana ada orang tua ya, kemudian ada anak-anak dan seterusnya. Ini mungkin yang mana tadi Pak Hasto sampaikan, masing-masing punya derajat risiko yang berbeda, di mana yang mungkin yang usianya lebih tua karena adanya komorbid, maka resikonya untuk menjadi positif, katakanlah demikian, tertular itu jauh lebih besar. Oleh karena itu memang masing-masing harus mengambil peran ya, mengambil peran agar menjaga diri lah dengan diri. Mau tidak mau di dalam keluarga itu pun diterapkan 3M gitu ya. Mau tidak mau misalnya juga kalau apalagi rumahnya itu kecil gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya kenapa mungkin di daerah perkotaan angkanya tinggi, karena memang tempat tinggal keluarganya juga kecil gitu, sehingga jarak antara satu orang dengan orang lain sulit untuk dihindari, untuk dijaga sedemikian rupa. Nah itu dia, ketika keluarga ini berperan mungkin sebagai pencari keluarga atau bapak dan ibu bekerja, ini sebenarnya rentan dan harus menjaga lebih ketat lagi 3M-nya ya Bu Dani. Nah kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Lita melalui sambungan Zoom. Mbak Lita ini pemirsa merupakan seorang penyintas COVID-19, tapi sekarang udah sehat ya Mbak Lita ya? Alhamdulillah udah sehat Mbak. Ya Alhamdulillah udah sehat. Mbak Lita boleh gak sih berbagi atau sharing sama kita, waktu pertama kali Mbak Lita tahu positif COVID-19, apa yang Mbak rasakan dan langkah pertama apa yang Mbak lakukan waktu tahu berstatus positif? Oke. Pertama kali pada saat saya tahu positif COVID, yang pertama saya lakukan adalah memisahkan diri saya dengan anak saya. Jadi sejarah bahwa saya itu punya anak usianya sekitar 1,5 tahun. Jadi pada saat positif, bukan positif malah, pada saat saya reaktif di rapid itu saya langsung melakukan isolasi mandiri, dan anak saya itu saya langsung ungsikan ke rumah orang tua saya. Jadi saya cuma bersama dengan suami, pure isolasi mandiri, walaupun hasil swab itu belum keluar. Nah, pada saat sudah keluar swab positif, kami kemudian
menginformasikan kepada RT RW di setempat, terutama suami ya, karena suami kan swabnya negatif, jadi saya benar-benar udah langsung isolasi pada saat saya swab positif, saya di kamar, suami yang memberitahukan bahwa istri saya positif. Nah, dari RT RW kemudian dia menginformasikan ke puskesmas, dan puskesmas kemudian menginformasikan langsung ke suami saya bahwa bagaimana historinya, kemudian apa yang harus dilakukan, diberikan vitamin, lalu akan ada swab lagi berapa kali, itu sih. Pasti sebagai seorang ibu berat ya Mbak ya, berpisah dengan anak sekian lama ya. Tapi itulah Berat sih, langkah-langkah yang Mbak. harus dilakukan ya. Iya, untuk semuanya agar sehat, semuanya, maksudnya COVID ini langsung putus, jadi lebih baik kita nggak bertemu dulu daripada nanti menyebar kemana-mana gitu loh, Mbak. Baik, Bu Dwi, gimana yang dilakukan balita ini sudah betul ya? Jika Ya. seseorang dalam anggota keluarga diketahui positif, langkah-langkah seperti itu yang harus dilakukan. Iya, tentunya Ibu Lita sangat beruntung ya punya keluarga yang bisa membantu ya, dan juga punya lingkungan tetangga yang juga kondusif, karena tidak semuanya bisa seperti itu tentunya. Kadang-kadang juga masih ada stigma-stigma di lingkungan kita sendiri ya, yang menganggap bahwa ini adalah mungkin kadang-kadang sangat ekstrim ya, ini seperti kutukan lah atau apa gitu, sehingga dinilai yang mereka yang positif itu harus dikucilkan, bahkan tidak dibantu, padahal justru harus sangat dibantu ya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena saudara-saudara kita yang positif jelas-jelas harus melakukan isolasi. Tapi kalau dari Satgas sendiri ini bagaimana sih Bu untuk mengubah kebiasaan masyarakat? Ini kan butuh proses tentunya. Iya. Tapi dari berubah dari yang semula mungkin belum tahu apa-apa mengenai 3M sehingga bisa sesuai dengan protokol 3M Iya. ini di lingkungan keluarga ini, bagaimana cerita dan tantangannya di lapangan? Ya, sebetulnya mungkin kalau dari hasil survei kita masih optimis ya, karena disiplin menggunakan masker sebetulnya dari hasil survei BPS itu sudah cukup tinggi di atas 90%. Oh, baik. Meskipun disiplin M yang lain itu masih sekitar 70 sampai 80%. Namun yang harus kita waspadai adalah, dan ini sering disampaikan juga oleh Ketua Satgas Pak Doni, ada 70% yang merasa mereka itu tidak mungkin dan sangat tidak mungkin untuk tertular. Nah, kalau itu menyebar dan banyak sekali, meskipun mungkin 17%, tapi itu kan tetap potensi ya, tidak menerapkan disiplin, apalagi kalau kemudian yang bersangkutan tidak memiliki gejala padahal positif. Nah ini ya, makanya kita tidak boleh ada toleran sebetulnya untuk menerapkan 3M, karena kita sendiri tidak tahu sebelum kita dilakukan pemeriksaan gitu ya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali mereka-mereka yang berusia muda itu kalau seandainya positif tidak menunjukkan gejala, jadi menganggap dirinya sehat gitu ya. Dan memang tidak semua orang dan tidak semua pemerintah daerah juga memiliki fasilitas untuk dilakukannya pemeriksaan secara massal misalnya. Jadi tidak tahu sebetulnya kondisi yang saat ini, tapi sebetulnya tetap kita harus menganggap bahwa virus ini ada di mana-mana. Sehingga apa yang harus kita lakukan menjaga diri dengan 3M. Baik, Bu Dani. Pak Hasto, ini kan BKKBN juga memegang peran yang cukup sentral nih untuk mensosialisasikannya kepada keluarga. Langkah-langkah apa sih Pak yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan 3M ini kepada keluarga se-Indonesia ini? Ya, sebetulnya BKKBN sangat concern ya dalam hal ini, dan oleh karena itu kami juga menugaskan itu Bu Dani itu kan dari BKKBN, deputi di BKKBN, kemudian bisa ikut bergabung di BNPB supaya gerbong BKKBN ini bisa terbawa di dalam gerakan BNPB di bawah Bu Dani ya. Oleh karena itu itulah langkah pertama BKBN lakukan, salah satunya secara struktur join dengan baik dengan BNPB agar gerbong yang sifatnya multi level networking, dari yang di pusat ini ada 800 karyawan, yang di daerah ada sekitar 2.000, yang di lapangan ada sekitar 25.000, dan yang di desa ada 1,2 juta, itu menjadi satu gerbong yang satu gerak langkah tegak lurus dengan apa yang diperintahkan dari BNPB. Itu satu secara struktur supaya ini betul-betul bisa menyapu bersih sela-sela yang ada di celah-celah yang ada di masyarakat yang belum terinformasikan tentang masalah pencegahan termasuk 3M itu. Itu langkah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan yang namanya pembuatan materi ya. Sejak awal bulan Maret kita sudah membuat vlog-vlog ringan itu
yang isinya tentang himbauan untuk bagaimana mencegah terjadinya COVID, penularan COVID. Maka BKBN kan punya namanya MUPEN ya, jadi mobil untuk penerangan yang keliling-keliling mana-mana itu ya. Kemarin sempat ada yang viral, jangan hamil dulu, jangan hamil dulu. Itu kan juga itu bagian dari kegiatan BKKBN, dan saya kira itulah langkah-langkah BKBN yang selama ini sudah kita lakukan. Dan kalau saya menanggapi Mbak Lita tadi kan menarik ya, jadi Mbak Lita ini kan usia masih muda, sehingga alhamdulillah Mbak Lita ini mudah selamat lolos dari klinis yang positif. Artinya secara laboratoris Mbak Lita ini positif, tetapi secara klinis Mbak Lita tidak menderita morbiditas yang berat. Artinya tidak sampai panas tinggi, tidak sampai sesak napas gitu. Nah, ini yang perlu dicontoh oleh masyarakat, bahwa ternyata kalau daya tahannya bagus, seperti Mbak Lita ini kan tidak kegemukan, badannya kelihatan langsing gitu ya, kemudian sehat begitu. Ternyata meskipun kena tetap sehat itu. Artinya apa? Klinis tidak ada keluhan. Laboratoris ya. Sehingga apa yang dilakukan Mbak Lita sudah bagus, mengisolasi diri 14 hari. Begitu 14 hari kan sudah tidak virulen. Tidak virulen itu artinya sudah tidak menularkan lagi kepada orang lain gitu. Meskipun kalau di swab kalau di rapid masih sering positif gitu. Tapi kalau di swab negatif gitu. Kan orang yang penyintas ini kalau di swab kadang-kadang di rapid kan positif, tetapi kalau di swab kan negatif gitu. Artinya apa? Barangnya, bendanya, virusnya itu sudah nggak ada. Baik. Tetapi jejaknya, antibodinya masih ada gitu loh. Sehingga seperti Mbak Lita ini jangan ditakuti kalau dia di rapid masih positif, nggak apa-apa, tapi mungkin di swab dia sudah negatif gitu. Nah, itu makanya saya kira kita bisa contoh Mbak Lita tadi cara mengisolasi diri. Terima kasih. Iya. Nah, saya juga pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mbak Lita. Mbak Lita, pengalaman positif COVID-19 ini kan tentunya menjadi pelajaran tersendiri. Dan setelah ini bagaimana sih Mbak Lita untuk mengajarkan anak-anak atau anggota keluarga lain di rumah supaya ayo cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan juga jaga jarak. Gimana sih? Apalagi kan anak Mbak Lita masih kecil gitu. Ngajarinnya tuh gimana, Mbak? Oke, kalau kita, aku dan suami dari awal pertama kali adanya COVID-19 ini, untuk anak ya Mbak, anak itu kan maksudnya apalagi usianya dia masih 1,5 tahun, dia belum mengerti kenapa harus pakai masker, kenapa ini. Cuman kita menerapkan dari awal pertama kali COVID itu selalu kalau kita jalan itu harus pakai masker. Jadi dia melihat bahwa oh ibu saya pakai masker, bapak saya pakai masker, dan kita harus selalu konsisten kepada anak bahwa kalau keluar itu pakai masker. Sama aja kayak hal kecil, misalnya kalau keluar itu harus pakai sendal, sama seperti itu. Jadi selalu saya konsistenin ke anak bahwa kemanapun mau keluar dari gerbang pintu rumah itu harus pakai masker. Kalau memang dia tidak pakai masker, biasanya saya langsung masukin ke dalam, terus saya bilang, nah kalau keluar rumah nggak pakai masker kita nggak pergi gitu. Jadi lebih menekankan seperti itu. Jadi anak itu pasti akan melihat oh bapak ibunya pakai masker, kakek neneknya pada saat datang itu mencuci tangan pakai masker atau pergi pakai masker. Nah dia juga ikut serta, dia sekarang pun ngerti kalau keluar itu pasti dia nunjuk masker. Jadi dia pakai gitu. Kalau anggota keluarga yang lain gimana Mbak? Misalkan mertua atau orang tua yang memang usianya terpantau lebih jauh, lebih tua dari kita gitu. Gimana cara mau komunikasikannya? Kalau komunikasi, saya dan kakak saya termasuk seorang dokter ya, dia aware banget bahwa kalau misalnya mau keluar kemanapun harus pakai masker, maupun kalau misalnya sudah keluar rumah, mau ke pasar atau apa, itu harus langsung mandi. Apalagi kan posisi usianya dia itu udah lebih dari 50 tahun, sudah pensiun. Jadi walaupun dia tidak rentan, walaupun dia tidak punya status pembawa, tapi kan kita nggak tahu ya Mbak, posisi di luar tuh bagaimana dia bertemu dengan orang atau apa. Jadi selalu saya maupun kakak saya maupun adik saya itu selalu aware. Kalau keluar rumah nggak boleh lebih dari 1 atau 2 jam. Kalau ke pasar langsung pulang atau langsung mandi. Kalau nggak mandi nggak boleh, maksudnya kalau mandi itu udah harus dari keramas sampai ke ini baru ganti baju dan itu langsung dicuci gitu. Jadi itu benar-benar kita meminimalisir agar tidak terkena virus COVID itu gitu.
Baik, jadi sebenarnya dengan adanya COVID-19 ini juga bisa menjadi dorongan untuk kita supaya menjalani hidup dengan Ya, lebih bersih, ya. higienis. Kebiasaan hidup Iya, sehat ya. iya. Iya. Baik dari Termasuk tapi juga tadi yang Pak Hasto sampaikan bagaimana kita harus menjaga imunitas dengan pola makan yang baik gitu ya, menjaga jangan sampai ada kasus obesitas karena obesitas kita tahu sendiri bahwa itu berkorelasi dengan penyakit-penyakit penyerta dan yang lain-lain. Jadi ini sebetulnya mengingatkan kita dalam berbagai aspek ya, bahwa berperilaku hidup sehat itu sangat penting justru mulai dari awal tadi bahkan Mbak Lita putranya sejak awal sudah diajarin gitu ya menggunakan masker, pasti juga mencuci tangan dan sebagainya. Nah, kalau dari orang tua misalkan pulang bekerja dari luar rumah ke dalam rumah itu apa saja sih yang harus dilakukan sebelum orang tua ini masuk ke rumah dan ketemu dengan anggota keluarga yang lainnya, Bu? Iya, mungkin yang pertama tentunya kita harus memberitahu dulu ya bahwa kita harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru, terutama bagi katakanlah tadi contoh yang baru dari luar rumah, tentunya kita harus melepas baju kita ya, kemudian mandi tadi disampaikan oleh Mbak Lita kan seperti itu, kemudian berganti baju yang bersih. Kadang-kadang juga kalau memang perlu pakai masker ya pakai aja nggak apa-apa gitu ya. Baik di dalam rumah pun ya? Di dalam rumah pun gitu ya. Kadang-kadang kan ini sebagai pencegahan kan tidak apa-apa. Karena persoalannya itu tadi yang saya sampaikan tidak semua orang memiliki akses bahwa dia bisa diperiksa gitu ya. Sehingga resiko itu bisa saja terjadi dimanapun kapanpun gitu. Tapi kalau yang dari saya amati nih Bu, kadang-kala misalkan saya dan orang tua saya tinggal berbeda rumah yang cukup jauh. Tapi jika misalkan orang tua saya ke rumah, mungkin mau nengok cucu segala macam itu tuh tetap harus memakai masker karena kita tinggal di rumah yang berbeda ya Bu. Betul ya. Jadi harus ditegaskan Iya. kembali ya. Iya. Apalagi di sana juga di lingkungan tetangga sana nggak tahu situasi seperti apa ya. Kemudian juga di perjalanan seperti apa. Nah seperti itu yang harus kita selalu menjaga. Jadi selalu ada celah sekecil apapun. Jadi lebih baik kita tutup rapat-rapat pakai masker dan 3M itu ya Bu betul. ya. Baik, saya pengen ke Pak Hasto lagi. Pak Hasto ini kan kita sedang menghadapi situasi pandemi. Namun dari BKKBN sendiri pastinya tetap harus menjalankan program-program, utamanya salah satunya keluarga berencana. Nah, dari BKKBN ini bagaimana sih mensiasatinya dan mengadaptasi program-program tersebut, Pak? Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya izin menambah itu apa yang pertanyaan dari audien kita yang kalau pulang tuh orang tua itu gimana? Baik, silakan. Jadi Pak. sebetulnya kan gini ya, titik tangkapnya virus yang ada di luar terus dia ke kita, ini kan bisa yang paling berisiko ya ke masker ini. Ketika kita itu kemudian ketemu sama orang, kemudian orang itu bersin atau apa, terus masker kita kena. Itu kan otomatis yang paling berisiko masker kita ini. Jadi kalau pulang dari luar rumah, itu masker itu langsung sudah, jangan sampai masker ditaruh di sembarang tempat. Kemudian ya maskernya, kalau masker yang disposable ini ya langsung aja, langsung dipotong, atau langsung masukkan tempat sampah, itu yang tidak terekspos, tidak terpapar oleh orang lain. Kemudian baju-baju begini kalau baru aja pulang yang tadinya ke pasar atau kemana, ya sudahlah langsung aja masuk di wadah yang tertutup itu. Misalkan kita biasanya tempat untuk naruh kotoran itu terbuka keranjangnya. Ya setelah COVID ini kalau beli keranjang untuk naruh cucian ya tertutup saja. Kalau perlu ember yang rapet itu ada tutupnya itu, sudah tutup, masuk di dekat mesin cuci atau apa, kemudian diproses di sana. Kalau toh belum sempat dicuci ya masuk situ gitu. Jadi tidak ada digantung-gantung apa itu sudah tidak ada. Nah, ini kemudian kalau kita kan harus mandi, kalau pulang dari mana-mana mandi gitu. Nah, mandinya itu bedanya dengan tidak COVID, keramas gitu kan gitu. Karena apa? Nah, ini memang resiko nih, yang mungkin yang nggak seneng sering keramas ini menjadi repot itu. Memang pulang mandi keramas. Lah keramasnya pakai sampo karena mati kan itu ya. Terus sabun semua itu. Selesai, ganti baju baru ya. Bukan ya baju yang nggak kotor lah, maksudnya tidak harus baru. Nah, ini saya kira simple ya. Jadi kalau orang tua pulang dari mana-mana, tentu hal itu baguslah kalau bisa dilakukan ya. Nah, minimal kalau misalkan tangan ya minimal harus sudah tercuci terlebih dahulu. Kadang-kadang kan ada orang ya, orang itu wudhu, ambil air wudhu. Tapi ambil air wudhu itu tangannya kotor, kemana-mana tangannya pegang apa-apa, habis itu wudhu.
Nah, pada saat ambil air wudhu itu mestinya dicuci dulu pakai sabun dong ini ya. Karena kadang nggak sadar tuh. Dia langsung wudhu aja, padahal ini kotor. Nah, kemudian nggak pakai sabun. Padahal wudhu itu memasukkan air ke mulut gitu loh. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti itu memang penting untuk diperhatikan itu. Ya, yang kecil-kecil sebetulnya tidak hanya 3M itu yang perlu diperhatikan ya. Seperti katakanlah menyentuh benda-benda itu tidak dengan tangan itu kan juga penting lah. Kalau perlu dengan sikut saja gitu, buka pintu. Saya sering buka pintu dengan kaki gitu. Itu kan hal-hal seperti itu kan penting karena tidak hanya melalui tangan. Ya, Apalagi jadi untuk saya kira itu. anak-anak ya Pak ya, karena anak-anak kan masih dalam masa eksploratif, jadi semuanya dipegang, semuanya disentuh dan dibuat mainan. Itu yang harus diajari ya Pak? Ya betul, anak-anak harus pelajari. Hanya memang anak-anak itu punya keuntungan tersendiri bahwa anak-anak punya daya tahan tubuh yang lebih baik ya daripada orang tua itu. Makanya sebetulnya anak-anak kita ajari, tetapi kita juga tidak paranoid juga ya. Karena jangan terlalu jangan cemas itu, jangan terus heboh, cemas, anak-anak dimarahi semua itu kan. Ada tuh ibu-ibu yang berlebihan lah, berlebihan cemasnya itu berlebihan sehingga semua dimarahi itu kan. Ini kan juga repot itu. Karena kecemasan. Karena akhir-akhir ini angka kecemasan meningkat, angka stres meningkat, neurosa meningkat itu kan. Hati-hati dalam berkomunikasi, jangan sampai menimbulkan disharmoni ya itu. Sedangkan tadi pertanyaannya apa yang ke BKBN yang terkait dengan ini ya KB Pak. Kehamilan ya, kehamilan. KB dan iya. Ya KB ya. Jadi sudah sering saya ceritakan kemana-mana Mbak Egit ya. Jadi Bu Dhani juga sangat menguasai di situ bahwa terjadi hendaya lah hambatan untuk kemudian kita mengakses juga terbatas karena apa? Karena banyak bidan, banyak dokter yang mengurangi jumlah pasien. Sampai hari ini saya cek dokter-dokter bidan-bidan yang biasanya prakteknya 30-40 tetap membatasinya 15, 10 gitu. Bidan-bidan yang usianya 60 tahun yang biasanya praktek dengan luar biasa dan senang gembira itu dilarang sama anaknya, cucunya itu jangan praktek gitu. Nah ini yang sampai hari ini masih belum pulih kan, sehingga akhirnya kesempatan untuk mendapatkan layanan tuh berkurang pada saat pandemi ini. Satu itu. Yang kedua, banyak juga orang yang agak ketakutan berlebih, sehingga ketika telat menstruasi harusnya periksa, dia takut, wah saya nggak periksa saja lah, takut gitu. Nah sehingga akhirnya apa? Dia juga nggak periksa. Nah, bagi mereka yang harus suntik KB, harus ambil pil, kemudian harus ganti IUD-nya, kan ini menjadi permasalahan karena akhirnya banyak yang drop out itu, Kita tengarai sekarang ini yang drop out mencapai 10% itu, kita tengarai angkanya itu di masa pandemi. Nah, orang kalau drop out 10%, kalau yang drop out itu orang usia 20 sampai 35 tahun, maka hampir dipastikan di dalam bulan pertama kedua itu dari 10% tadi, 15%-nya hamil. Ya karena orang-orang muda yang usia 20 sampai 35 tahun itu sudahlah, nggak usah percaya. Dia, wah saya nggak kumpul, nggak usah percaya. Itu dia pasti kumpul sama istri itu. Karena masih semangatnya itu. Iya itu sudahlah, nggak usah percaya kita. Itu pasti kumpul. Makanya rata-rata yang hamil 15% gitu loh. Nah itulah yang menjadi problem kita. Makanya kemudian saya dengan Bu Dhani ini kan mengadakan gerakan 1 juta aseptor. Kemudian kemarin Bu Dhani juga mengadakan MKJP, bulan MKJP. MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian kita surati gubernur wali kota supaya digratiskan ini di pandemi ini, karena kalau sudah bayar terus susah itu kan repot itu. Sudahlah, kontrasepsi digratiskan dulu saja. Minta tolong lah sama bupati wali kota untuk membuat kebijakan permisi dengan DPR-nya masing-masing. Dan alhamdulillah banyak sekali gubernur, bupati yang merespon BKKBN untuk memberikan layanan gratis. Itu Mbak Egit. Ya, Mbak. Jadi sebenarnya ini bisa jadi dampak laten dari pandemi ini ya, Bu Dhani dan Pak karena Hasto. Keterbatasan pelayanan ya, termasuk pelayanan keluarga berencana. Sehingga tadi disampaikan Pak Hasto, ada yang harus mendapatkan pelayanan, tidak mendapatkan pelayanan, sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Ini juga sebetulnya menjadi beban keluarga lagi ya. Oleh karena itu ya memang Lagi-lagi ke keluarga ya. Lagi-lagi ke keluarga, karena memang itu unit terkecil ya, di mana segala
dampaknya larinya ke keluarga. Ngomong-ngomong soal keluarga lagi, saya mau ke Mbak Lita lagi nih. Mbak Lita, terakhir mungkin pertanyaan untuk Mbak Lita. Sebagai penyintas COVID-19 nih, sebenarnya dari Mbak Lita sendiri yang Mbak Lita rasakan, apa dukungan yang seharusnya diberikan lingkungan dan keluarga supaya penyintas COVID atau pasien COVID-19 ini bisa bangkit dan tidak terpuruk, karena kan it's not the end of the world gitu kan, karena mengidap COVID-19 ini bisa sembuh. Gimana dukungan yang diperlukan? Ya Mbak, untuk dukungan dari keluarga itu sebenarnya dukungan keluarga, teman maupun lingkungan tuh sebenarnya lebih ke support Mbak. Karena kan kalau lagi positif COVID itu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi lebih ke support sama bahwa ini nih bukan aib. Iya. Ini tuh bukan aib. Ini nih nggak ada yang mau yang namanya kena positif COVID. Semuanya nggak ada yang mau, tapi bukan aib. Jadi tolong bagi orang-orang yang masih belum terbuka wawasannya bahwa positif COVID itu tuh bisa sembuh, asalkan kita yaitu menjaga imun, melakukan kebersihan yang tadi 3M, terus habis itu kalaupun berjaga jaraknya itu gitu loh. Jadi dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan, baik itu di kantor, baik itu di rumah ataupun tetangga, itu tuh butuh banget gitu. Apalagi pada saat dia nanti setelah selesai ataupun sudah tidak diakui atau negatif hasil swabnya, itu jangan dijauhin gitu. Mereka kan udah nggak ada apa-apa gitu, itu aja sih. Ya. Karena justru dari stigma negatif masyarakat ini, ketika seseorang mengidap atau menderita COVID-19 ini justru takut untuk berobat, dan ini juga nantinya akan berdampak buruk pada penyebaran COVID-19 ini ya Bu Dani. Oleh karena itu memang ini persoalan stigma ini menjadi salah satu hal yang harus kita selesaikan juga ya dalam upaya perubahan perilaku. Jadi memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya apa itu COVID dan penularannya seperti apa, bahwa setiap orang itu memiliki risiko. Jadi semuanya itu harus diselesaikan sesuai dengan prosedurnya. Kadang-kadang kita secara masyarakat emosional misalnya ya, yang kita lihat di berbagai pemberitaan, sehingga reaksinya itu reaksinya yang justru tidak mendukung terhadap pencegahan penularan gitu. Gitu. Nah, satu lagi Bu, saya penasaran karena kan kalau kita lihat dari persentase masyarakat yang patuh terhadap 3M ini, ternyata yang cukup sulit itu untuk menjaga jarak. Dan mungkin untuk anak-anak muda, milenial seperti saya gitu, ini kan mungkin ada kebutuhan sosial untuk berkumpul. Ini bagaimana supaya anak muda, milenial ini tuh bisa mungkin berkumpul tapi tetap menjaga protokol, atau mungkin sebaiknya di rumah aja? Ya, jadi kalau anak muda itu kita kenal bahwa pendekatannya melalui peer ya, peer. Oleh karena itu tadi siang baru saja kita melakukan pembekalan sosialisasi kepada komunitas-komunitas remaja. Kalau di BKKBN selama ini kan kita mengasuh forum generasi berencana atau forum genre ya, yang jumlahnya menyebar di seluruh kabupaten kota ada. Kemudian juga dari pramuka, khususnya Satuan Karya Keluarga Berencana, Saka Kencana ya, dan mana dari Saka Kencana ini akan menggerakkan seluruh Saka yang di bawah kepramukaan. Ada berbagai Saka dan mereka juga nanti akan menjadi penggerak gitu ya. Karena memang kalau remaja atau anak muda ini lebih mudah digerakkan oleh teman-teman sebayanya, peer pressure, peer education, peer counselor gitu. Pendekatan situ itulah yang akan juga kita gunakan oleh tim kami ya, khususnya tim sosialisasi, sehingga memang ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya untuk merubah perilaku. Baik, terima kasih Bu Dani Terima untuk kasih, sharing tips dan juga mungkin cerita-ceritanya dalam memutus rantai COVID-19. Makasih juga Pak Hasto yang melalui sambungan Zoom bergabung dengan kami semua. Terima kasih. Ya, tetap Mbak semangat Egip terus ya Pak menjalankan program-program dari keluarga. Bu Dani, terima kasih. Terima kasih Pak Hasto. Makasih Mbak Lita. Ya, makasih juga Mbak Lita sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Sehat, baik jaga Pak, kesehatan. sehat. Ya, baik. Baik Pak. Dan pemirsa, tiba sudah kita di ujung perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kita selalu ingatkan untuk selalu menjaga 3M sesuai dengan topik dialog kita hari ini, untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Karena pemirsa, kita juga harus selalu mengingat pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker
menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun ini belum sebanding ya, betul. dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 Ya, di betul rumah sekali. sakit ya, Ya. Bu. Dan saya akhiri talk show kita siang kali ini. Saya Egit Hapsari beserta dengan tim yang bertugas dan pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat